Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Lewat program Motivasi Pagi, firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi sedekah merupakan bagian dari ajaran Yesus tentang kebajikan dan niat di balik perbuatan baik. Yesus menekankan bahwa perbuatan baik seperti memberi sedekah seharusnya dilakukan dengan niat yang benar, bukan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Dalam konteks tersebut, Yesus mengingatkan orang-orang untuk tidak memamerkan perbuatan sedekah mereka secara terang-terangan, agar mereka tidak mencari pujian manusia. Dalam ayat sebelumnya, Yesus juga menyebutkan bagaimana beberapa orang melakukan perbuatan baik mereka dengan maksud memperoleh pengakuan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dengan menyatakan bahwa janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan, Yesus mengajarkan agar sedekah dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan tidak mencari pujian dari orang lain. Orang yang memberi sedekah seharusnya melakukannya dengan tulus dan tidak mengharap pujian atau penghargaan dari dunia. Sebaliknya, mereka harus melakukannya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan dengan kasih kepada sesama. Dalam pengajarannya ini, Yesus ingin mengubah motivasi dan sikap hati orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Ia menekankan pentingnya niat yang tulus dan tindakan yang rendah hati dalam melayani orang lain dan menghormati Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tujuan akhir dari perbuatan baik adalah membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk meningkatkan reputasi diri atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah apakah makna yang terkandung dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini? Nats firman Tuhan hari ini mengajarkan prinsip kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketulusan dalam melakukan perbuatan baik. Dalam konteks ayat tersebut, tangan kiri dan tangan kanan adalah simbolik yang digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan dua sisi yang berbeda dari tindakan manusia. Tangan kiri melambangkan tindakan yang dilakukan dengan motif yang salah, seperti mencari pujian atau imbalan dari orang lain. Tangan kanan adalah melambangkan tindakan yang dilakukan dengan motif benar, yaitu pelayanan yang tulus tanpa pamrih. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa ketika kita memberikan sedekah atau melakukan perbuatan baik, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan rendah hati, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Saudara-saudara di dalam Tuhan, tindakan baik yang dilakukan seharusnya bersumber dari motivasi yang benar, yaitu kasih dan kepedulian terhadap sesama,
dan pelayanan kepada Tuhan, bukan demi kepentingan pribadi. Dengan tidak memamerkan perbuatan baik, kita menghindari niat yang salah dan menjaga kesucian hati dalam melakukan perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pandangan Yesus, pahala sejati dari perbuatan baik bukanlah pujian manusia atau penghargaan duniawi, melainkan penerimaan dan penghargaan dari Allah. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah pentingnya melakukan perbuatan baik dengan niat yang tulus, rendah hati, tanpa pamrih, serta menghindari keinginan untuk mencari penghargaan atau pujian dari orang lain. Tujuan akhirnya adalah untuk menyenangkan Allah dan membawa kemuliaan bagi namanya melalui perbuatan baik yang kita lakukan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama di pagi hari ini berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah saya bagikan. Poin yang pertama adalah ketulusan dalam melakukan perbuatan baik. Ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan baik, termasuk memberi sedekah dengan tulus dan rendah hati. Tujuan utama kita melakukan perbuatan baik haruslah untuk melayani Tuhan dan membantu sesama tanpa mengharapkan penghargaan atau pujian dari manusia. Kita harus bertindak dengan tulus dan rendah hati, mengedepankan motivasi yang benar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita kembali diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus disertai dengan motivasi yang benar. Poin yang kedua yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah kesederhanaan dalam berbuat baik. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak memamerkan perbuatan baik kita secara terang-terangan. Kita tidak harus mencari perhatian atau pengakuan publik atas apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kita harus bersikap sederhana dan rendah hati, melakukan perbuatan baik dengan diam-diam dan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, segala yang kita lakukan harus didasari dengan keinginan melakukan yang terbaik tanpa pamrih. Poin yang ketiga yang bisa kita renungkan di pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, adalah fokus pada hubungan dengan Allah. Perhatian kita seharusnya tidak terfokus pada pujian atau pengakuan atau penghargaan dari orang lain, tetapi pada hubungan kita, pada relasi kita dengan Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita harus menyadari bahwa Allah melihat dan Allah menghargai setiap hal yang kita lakukan dengan tulus ikhlas. Motivasinya adalah kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk menyenangkan hati Allah, memuliakan Allah, bahkan supaya nama Allah dipuji, dipermuliakan, dan bukan mencari pujian atau penghargaan atau hadiah atau balasan dari manusia. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah menghindari niat yang salah. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ayat ini juga mengingatkan kita untuk memeriksa dan membersihkan hati kita dari niat, dari motivasi ketika kita melakukan perbuatan baik. Apakah motivasi kita, apakah niat kita itu benar atau tidak? Kita tidak boleh melakukan perbuatan baik hanya demi kesenangan diri pribadi, untuk pujian atau imbalan duniawi. Tetapi sebaliknya, kita harus berusaha melakukan setiap perbuatan baik itu dengan tujuan yang benar, yaitu kasih dan pelayanan kepada sesama, serta ketaatan kepatuhan kita kepada kehendak Allah. Poin yang kelima yang bisa kita renungkan bersama pagi hari ini adalah kerahasiaan dalam bersedekah. Saudara-saudara di dalam Tuhan,
Dalam bagian ayat ini Tuhan Yesus menekankan pentingnya kerahasiaan kita dalam melakukan tindakan perbuatan baik atau dalam hal memberi sedekah. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk melindungi kerahasiaan perbuatan baik kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dengan diam-diam tanpa mencari pengakuan, kita menghindari kemungkinan kesombongan atau kebanggaan yang bisa merusak niat baik kita. Karena itu, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang niat dan sikap hati kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita diajak untuk memeriksa apakah motivasi kita tulus, apakah motivasi kita benar, apakah kita mencari pengakuan dari manusia, atau apakah kita benar-benar mengutamakan pelayanan kepada Tuhan dan demi kebaikan sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita. Kita sudah mendengarkan pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita terima, kita simpan firman Tuhan dalam hati kita, dan mari kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan untuk orang lain itu sama saja kita telah melakukannya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mengharap imbalan dari orang lain, jangan ingin dilihat oleh orang lain, tapi marilah motivasi kita melakukan setiap perbuatan baik itu dengan tulus ikhlas, karena kita sedang melayani Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang melihat, dan biarlah hanya Tuhan yang menghargai setiap apa yang kita lakukan bagi sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Lakukan, tunaikan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan maksimal. Dan ingatlah, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengalami segala yang baik dari Tuhan, karena Tuhan senang ketika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.